Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Babulda Al-Waliyah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menceritakan sebuah peristiwa di masa Nabi Hud alaihi salam. Peristiwanya sangat dahsyat, sampai-sampainya kaum 'Ad membuat surga dunia. Teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe ya. Dan nonton sampai habis supaya ceritanya nggak ketinggalan. Di tengah-tengah kaum 'Ad ada seorang laki-laki bernama Shaddad. Dia adalah anak dari Raja 'Ad. Dia pula yang mewarisi kerajaan ayahnya. Mereka hidup sezaman dengan Nabi Hud alaihi salam. Suatu ketika, Shaddad mengumpulkan seluruh jajaran menteri dan pejabat kerajaan, menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam, bahawa Tuhan Nabi Hud alaihi salam mempunyai surga yang indah yang dialiri sungai-sungai di bawahnya, dipenuhi bidadari yang cantik jelita. Itulah kata Shaddad yang menceritakan kata-kata Nabi Hud alaihi salam. Karena itu, Shaddad pun terinspirasi untuk membuat surga buatan yang serupa dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Hud alaihi salam. Para menteri dan pejabat kerajaan sangat mendukung keputusan Shaddad. Dia menjadikan rakyat sebagai pekerjaan paksa. Dia mengumpulkan seluruh perhiasan berupa emas, perak, intan, berlian, zamrud dan lain-lainnya dari seluruh penjuru dunia. Sungai-sungai buatan, pohon-pohon berlapis emas, hingga wanita-wanita cantik ia tempatkan dalam surga buatannya. Bahkan rakyat-rakyatnya yang memiliki emas, perak dan perhiasan lain ia paksa untuk menyerahkan kepada kerajaan. Sampai pada suatu waktu, ada seorang anak yatim yang miskin. Ia memakai kalung perak peninggalan ayahnya. Saat berjalan di sebuah lorong, ada tentara Shaddad yang melihatnya. "Serahkan kalungmu," kata tentara dengan memaksa. "Jangan tuan, ini kalung peninggalan ayah saya," jawab anak yatim itu dengan memelas. "Lepaskan, tidak ada seorang pun yang boleh memiliki emas dan perak. Semuanya harus diserahkan kepada kerajaan," kata tentara Shaddad. Tapi apa daya, tentara itu merebut paksa kalung dari si anak yatim itu. Dengan penuh isak tangis, anak itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang dilakukan orang-orang zalim itu kepada hamba-Mu. Tidak ada tempat mengadu selain Engkau, ya Allah. Engkaulah Tuhan orang-orang yang teraniaya. Tolonglah kami, selamatkan kami dari kejahatan Shaddad dan pengikut-pengikutnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala, doanya diamini oleh para malaikatnya. Tiada penghalang apabila orang-orang teraniaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, saat Shaddad akan meresmikan surga buatannya, datanglah angin yang bertiup kencang. Saking kencangnya, porak-porandalah seluruh bangunan di surga buatannya itu. Kehancuran ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 68. Maka kaum 'Ad dibinasakan dengan angin yang sangat keras dan kencang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Maka engkau lihat kaum itu mati bergelimpangan seolah-olah batang kurma yang kosong, lampu. Maka adakah engkau melihat mereka yang masih tinggal? Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 68. Kisah ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat zalim. Hendaknya takut orang-orang yang berbuat zalim, karena di antara doa yang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang-orang yang dizalimi. Ditambah lagi perbuatan mereka yang menghardi anak yatim. Pelajaran bagi kita pula bahwasanya kekuasaannya tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dizalimi kehormatan, harta, jiwa, agama atau salah satu hak dari hak-haknya adalah salah satu golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madlum fa innaha tus'adu ila samai ka'annaha syarara." Waspadalah doa-doa orang yang dizalimi,
sebab ia akan diangkat naik ke langit seakan-akan bagi percikan bunga api. Hadis sahih Bukhari. Dalam hadis lain yang dari Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahawa tidak ada penghalang doa-doa orang yang terdalimi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu bentuk peringatan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman dan bagi orang-orang yang pendukungnya kezaliman. Karena doa-doa mereka, anak yatim dan orang-orang yang terdalimi mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Allahu akbar. Semoga kisah ini menjadi hikmah bagi kita semuanya dan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.